Mujib. Dan saat ini masih break atau istirahat selama 30 menit, namun sepanjang dari pemeriksaan persyaratan yang diserahkan oleh bakal calon bupati sempat terjadi tarik ulur, yakni dukungan dari partai Hanura, di mana dalam rapat tersebut bahwa untuk persyaratan dukungan dari partai Hanura ada sedikit kekurangan administrasi, dan Bolowarmo saat ini juga waktu istirahat ini banyak tokoh-tokoh partai, baik itu ketua maupun sekretaris dari lintas partai pendukung saat ini masih melakukan koordinasi, dan kita mencoba untuk bertanya kepada ketua partai Nasdem yang yang siang hari ini juga tadi sempat juga ada usulan terus lanjut. Nah, bagaimana ini, Pak Joko? Selamat siang. Selamat siang, Mas. Pak Joko, terkait dengan proses yang sempat deadlock, kita katakan deadlock ya, karena sampai dengan saat ini belum selesai, ini bagaimana menurut pandangan dari Nasdem? Sebenarnya belum deadlock, Mas. Jadi kalau dikatakan deadlock, enggak. Jadi ini proses verifikasi administrasi. Artinya semuanya dilihat satu persatu. Pemeriksaan ya? Pemeriksaan. Kalau toh pun tadi ada satu yang terjadi multi interpersepsi tentang pemahaman administrasi. Satu sisi mengatakan sudah boleh, satu sisi mengatakan tidak. Nah, kami dari Partai Pengusung tadi ingin menegaskan kepada KPUD sikapnya. Kalau ini memang tidak boleh, ya sudah, katakan tidak boleh. Kami akan tunduk dan patuh kepada aturan KPUD, Partai Pengusung. Toh, kalau pun satu misalnya terpaksa harus dianulir, 98%, bahkan 99% parlemen itu sudah memenuhi syarat di dalam rangka memberangkatkan pasangan Ajib ini. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada pengaruh yang signifikan. Cuman karena spirit kita adalah kebersamaan, semangat kita adalah bagaimana apa yang sudah kita bangun bersama untuk kepentingan Pasuruan ini lebih baik ke depan, maka ya sudah, kita solidaritas lah. Sampai pada akhirnya justru kita yang menunggu KPUD hasil rapatnya itu. Kalau misalnya dinyatakan bahwa tidak boleh, ya sudah, tetap hari ini kita memberangkatkan. Cuman hanya secara administratif, satu teman partai kita tertinggal, tetapi secara faktual tetap kita adalah 100% mendukung. Berarti boleh dikatakan secara administratif Hanura, administratif ya Pak ya, tidak tercantum di dalam 9 ini ya. Iya. Tapi secara faktual Hanura tetap masuk. Iya. Jadi sebenarnya ini kan hanya permasalahan administrasi saja, Mas, administrasi negara. Ya sudah, kita ikuti aturan administrasi negara. Tetapi secara realita, istilahnya faktanya adalah semua 100% partai yang ada di Kabupaten Pasuruan mendukung pasangan Ajib. Baik, terima kasih Pak Joko. Sama-sama, ya, Mas. Silakan untuk ngopinya, gitu. Biar lebih cerdas lagi. Bolowarmo, Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan, Pak Joko yang sudah memberikan keterangan terkait dengan persyaratan dari Partai Hanura yang masih menjadi atau belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Dan kita bergeser, di sini ada Pak Udi dari Partai Golkar. Kelihatannya Pak Udi masih terima telepon. Kita bergeser ke Hanura. Ini yang punya Hanura ini. Iya, ini yang punya Hanura. Tapi kelihatannya beliaunya juga masih ada telepon. Oke. Ya, ini sudah Pak ya. Baik, ini Pak Udi sudah selesai. Pak Udi, ini terkait dengan proses dari KPU sendiri yang seperti disampaikan tadi bahwa untuk Partai Hanura harus bagaimana langkahnya. Menurut Pak Udi, umurnya berapa? Itu sudah beberapa waktu sebelumnya sudah kita konsultasikan ke KPUD. Bahkan partai kami juga ikut konsultasi bagaimana kemungkinan seandainya
salah satu ketua partai ini tidak hadir di tempat. Jawaban kemarin dari Pak Ketua langsung, ini Ketua KPUD, ini enggak masalah asalkan ada surat keterangan. Kalau enggak salah kemarin itu disampaikan kemenangan gitu ya. Tapi dengan begitu sebenarnya esensinya kan bisa dianggap sudah selesai semua, karena secara administrasi sudah dilengkapi. Ketua Hanura juga sudah tanda tangan. Berarti sebelum hari ini ketua partai dari pendukung sudah melakukan konsultasi ke pihak KPU terkait dengan apabila terjadi hal seperti ini. Di mana diketahui untuk ketua Hanura ini saat ini masih umroh ya Pak ya. Dari pihak KPU meminta adanya surat keterangan dari biro perjalanan. Udah dari Kemenak malah. Dari Kemenak ya, sudah dituruti ya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, memang jawabannya itu nggak sama kan gitu. Nah, ya mestinya itu esensinya aja kita KPU itu sudah bisa menerima ini kan itu, karena apa? Sudah lengkap secara administrasi. Kalau Golkar nggak ada masalah Pak ya. Golkar itu tadi kebetulan SK yang ada di KPUD itu masih belum ada perbaikan. Nah, sebenarnya itu sudah dilampirkan di map kami, cuman pihak KPUD sendiri tidak meminta itu kan itu. Tapi sudah ada. Ini sudah kita ambil dari kantor. Berarti sampai dengan saat ini untuk Golkar nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti untuk secara umum masalahnya ada di Hanura ini ya? Sebenarnya itu juga bukan masalah, karena masalah kita karena dari pihak KPU sendiri yang tiba-tiba memunculkan peraturan baru harus ada surat dari imigrasi kalau nggak salah tadi. Iya. Ya begitu ya, seperti itu. Oh ya baik, terima kasih Oke, ya. makasih. Siap. Ya, Bola Warmo sudah. Halo. Bentar lagi kita akan gabung ke beberapa pimpinan parpol yang lain. Ini pemirsa, ini masih break. Ini suasana yang ada di sini di KPU, pemirsa Warta Bromo. Oke. Ya, Pak, ada nomor ini. Aku sah. Hanura ya. Baik, ini dari Partai Hanura sendiri, mumpung masih ada waktu, sudah tidak telepon lagi, kita mencoba untuk konfirmasi terkait dengan hal ini, ya, adanya bukan sebuah masalah, cuma kelengkapan yang memang versi dari KPU sendiri kurang lengkap. Padahal dari awal atau sebelum hari ini sudah ada konsultasi antara KPU dan ketua partai pendukung apabila terjadi hal-hal seperti ini. Pak, selamat siang. Selamat siang. Ya. Pak, tadi ya sampai dengan saat ini kan mungkin ini Partai Hanura ini masih persyaratannya dikatakan kurang ya. Padahal sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh penjaringan di dalam rapat itu, kemarin sudah ada konsolidasi atau sudah ada pertemuan. Nah, ini langkah-langkahnya seperti apa Pak? Ya. Atau penilaiannya dari pihak Hanura ini seperti apa? Sebenarnya begini, kalau ya, kalau kita ini kan sebenarnya kan sudah mengikuti apa yang menjadi aturan main, dan kita sudah sosialisasi, kita sudah konsultasi ke KPU jauh hari sebelumnya. Jadi artinya waktu di Kebompring, waktu sosialisasi KPU pun mereka sudah sampaikan bahwa untuk anggota dewan, untuk anggota yang ketua partai yang ada halangan, dan kebetulan ketua kita kan umroh. Nah, umroh itulah yang persyaratan harus dipenuhi oleh KPU yang menyampaikan bahwa harus ada surat izin cuti dari dewan dari dewan instansi yang Pak Ketua. Terus ada surat keterangan dari biro bahwa beliau itu benar-benar melakukan umroh gitu. Nah, yang lain-lain tidak ada masalah sebenarnya kita itu. Kalau surat rekomendasi ya juga jelas kok, kita rekomendasi ditandakan ketua umum sama sekjen kita kok. Jadi tidak ada masalah gitu. Berarti kalau kita melihat untuk surat rekomendasi tidak ada masalah dari Hanura, yang menjadi masalah versinya KPU adalah surat keterangan ketidakhadiran dari ketua partai itu. Betul, iya. Nah, itulah ketua partai itu kan dengan ketidakhadiran itu karena halangan itu. Jadi harus disertakan, dilampirkan dengan surat keterangan cuti tadi, surat
cuti dengan surat keterangan dari Biro Perjalanan. Dan itu sudah disosialisasikan KPU sendiri loh. Bukan ini kita mengada-ada, itu KPU. Dan itu kita sudah penuhi. Gitu. Tidak ada masalah sebenarnya. Dan KPU kemarin jauh sebelum kita melakukan umroh itu pun kita sudah tanya ke KPU. Kalau ketua kita umroh, apa yang harus kita lakukan? Ini. Jadi kalau seandainya waktu itu tidak boleh, ya kita juga tidak akan melakukan umroh. Kan itu, kita sudah jelas menyampaikan itu. Gitu. Kalau boleh saya menganalisis dari apa yang terjadi, pihak KPU menyarankan silakan umroh, boleh, asalkan ada surat keterangan dari Biro Perjalanan maupun dari Departemen Agama, betul Pak? Kalau kemarin itu kan cuma hanya 2 dari dinas dari Dewan itu, surat keterangan dari Dewan itu, dan dari Biro Perjalanan. Nah, kalau soal Kemenak atau imigrasi itu kan baru kita dengar tadi di dalam forum tadi. Ya. Belum itu. Kalau seandainya kemarin-kemarin pun dia sampaikan, ya kita akan penuhi itu. Terakhir kapan Pak? Konsultasi 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Oh, berarti kalau 3 hari lalu berarti H-1 pembukaan ya Pak? Betul. Sebelum pembukaan ya. H-1 pembukaan. Iya. Sebelum Pak Ketua Hanura berangkat umroh ya. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kalau Pak Ketua umroh itu berangkatnya tanggal 3. Oh, tanggal 3. Jadi tanggal 2 itu kita sudah selesaikan berkasnya. Jadi berkas untuk form B1 dari KPU itu sudah terima, kita minta kan apa yang menjadi persyaratan. Dan itu sudah kita penuhi. Ternyata kan di kemudian konsultasi itu berbagai konsultasi, bukan 1 kali, hampir 7 kali. Dan bukan Hanura sendiri yang konsultasi. Partai pendukung ini pun konsultasi gitu loh. Sehingga dapatlah ketepat itu bahwa itu harus Biro Perjalanan dan surat dari Dewan itu yang kita penuhi. Dan itu sudah kita penuhi. Tadi waktu kita sampai di sini telepon lagi bahwa kalau bisa ada surat dari imigrasi dan Kemenak gitu. Gitu. Kemudian Pak, solusi dari Hanura sendiri untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Kalau pada prinsipnya Hanura ingin ikut terlibat di dalam mendukung dan untuk membangun kabupaten Pasaman secara bersama-sama. Itu Hanura. Nah, itu kan kembali lagi kepada KPU karena kita sudah memenuhi apa yang menjadi persyaratan yang ditentukan oleh KPU. Apa yang menjadi lampiran yang kita sudah, itu kan kita sudah serahkan semua. Nah, tinggal KPU sendiri dong sekarang ini. Sebenarnya kan tinggal KPU memutuskan, karena apa yang mereka sampaikan kan sudah kita lakukan gitu loh. Dengan aturan yang ada di dalam situ. Ketika ada perubahan hari ini, sampai di pertengahan proses ini. Kalau kita sampai dianulir, kita akan proses secara hukum. Kalau memang Hanura tidak sampai ikut terlibat, kita akan proses secara hukum. Kita PTWN kan kalau KPU sampai tidak meloloskan kita, karena apa yang menjadi tuntutan persyaratan KPU menyampaikan pada kita kita selesaikan. Jadi kalau KPU sampai dengan itu kita akan proses dong. Menghanura ini kan partai. Ya. Dan kita kredibilitas gitu. Terkait dengan penyampaian adanya surat keterangan dari cepat, kemudian ada surat dari imigrasi, begitu mendadak, menurut Hanura gimana Pak? Ya itu, makanya kita sayangkan kenapa hal seperti ini kok disampaikan pada mendadak-mendadak. Pada saat kita sudah mendaftar ini pun kita harus sampaikan kepada partai pendukung, sudah menyampaikan ke KPU bahwa kita daftar tanggal sekian jam sekian. Toh kan itu kan sudah jelas. Nah, ketika kita sudah ada di lokasi terus disuruh harus memenuhi surat imigrasi atau surat Kemenak, itu yang menjadi persoalan buat kita kan gitu. Jadi untuk seperti yang tadi Hanura tetap akan surat yang diserahkan sesuai permintaan KPU itu dianggap tidak ada kekurangan ya Pak ya? Tidak ada kekurangan. Jadi itu sudah jelas, Hanura menyampaikan sudah jelas semua. Dan itu disampaikan sosialisasi loh ya. Dan sosialisasi yang dilakukan ada berita acaranya, ada itu dan diliput oleh semua media kan. Kalau sampai dengan itu KPU hari ini dia menyatakan bahwa itu ada yang kurang, itu kan kesalahan KPU dong. Kan kalau Hanura sudah melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan diamanahkan oleh KPU. Itu. Berarti Hanura siap. Jadi iya, kalau memang kita yang tidak dimasukkan kita akan ketentukan KPU dong. Karena kita sudah berusaha sesuai dengan apa yang diusulkan dan disampaikan oleh KPU dalam konsultasi, baik itu penyampaian secara resmi, itu pun KPU sudah menyampaikan. Jadi kita anggap itu selesai. Tidak ada masalah itu. Muncul 2 persyaratan tadi, Anda menilainya tidak. Kita berharap bahwa KPU jangan terlalu itu dan mengada-ada. Kalau memang itu disampaikan kemarin sesuai dengan apa yang disampaikan, terus ini muncul baru lagi, berarti kita pertanyakanlah bagaimana konsistensi KPU dalam memberikan itu terhadap pelaksana pemilu ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Dan tetap semangat ya Pak. Siap. Ya. Tetap
Aji, Pak. Ajib, iya, Ajib. Iya. Iya, Bulwarmo itulah keterangan yang diberikan oleh dari pihak Partai Hanura, dan bagaimana ini dari ketua tim pemenangan bakal calon pasangan Ajib. Saat ini saya bersama Mas Dion. Ini masih. Ya. Selamat siang menjelang sore, Mas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, penggemar, pecinta Warmo yang paling top, berita paling cepat sedunia. Baik. Pak Dion, menghadapi rapat tadi ataupun Hanura ini sudah. Ya, pertama saya terima kasih lah KPU melayani dengan baik. Yang kedua soal Hanura, KPU sendiri pendapat saya, dia tidak konsisten dengan saran, dengan masukannya dan asis yang diberikan kepada kami dari Partai Pengusung. Pertama, dia minta harus ada orangnya, tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, minta boleh tapi ada mandat. Yang ketiga juga harus ada keterangan kalau ketua Hanuranya umroh. Sudah kita lengkapi semua itu, ternyata mereka kembali kepada peraturan KPU bahwa orangnya atau ketua partai harus hadir secara fisik. Nah, sekarang kan orangnya sedang di Mekah ya, jadi tidak mungkin. Nah, saya berharap KPU fleksibel memberi solusi kepada kami. Toh kami ini kan semangatnya ingin dalam rangka kebersamaan bersama-sama seluruh partai politik di Kabupaten Pasuruan ini untuk mengusung pasangan Ajib ini untuk kebaikan Kabupaten Pasuruan 5 tahun ke depan. Pak, tadi komisioner menyampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang pemilu ya, Pak. Peraturan KPU ya? Iya, peraturan KPU kalau bahwa partai pengusung harus hadir, kemudian persyaratan juga. Tapi tadi muncul Pak, ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi Hanura, yakni surat dari keterangan tetap dan juga dari imigrasi. Apakah betul memang awalnya tidak muncul keterangan? Tidak ada. Baru hari ini kita dengar KPU meminta keterangan bahwa ketua Hanura betul-betul umroh itu yang bisa memberi keterangan harus imigrasi. Padahal sebelumnya cukup dari Biro Travel ya. Ketua KPU tadi juga mengakui kalau pendapat yang terakhir itu juga hasil konsultasi dia terakhir ke KPU Pusat, ke KPU RI. Sehingga kami juga tidak bisa menyalahkan. Kami masih berharap semoga KPU bijak lah dalam hal ini ya. Tapi kalau memang harus dianulir, itu keputusan KPU bukan kami. Dan KPU juga bisa jadi Hanura umpama dia tidak terima DPP-nya atau ya DPP terutama ya melakukan apa-apa gugatan atau apa, ya itu ya risikonya KPU. Ya yang penting kan yang memutuskan KPU bukan kami ya. Kami kan sudah berusaha memenuhi apa yang diminta oleh KPU, tapi KPU ya silakan diputuskan sesuai dengan musyawarah. 5 orang tadi juga pendapatnya tidak sama kan. Sampai hari ini juga belum ada keputusan. Nanti ada sesuatu ya, Pak? Ya mereka dalam menafsiri, bukan. Cuma dalam menafsiri peraturan KPU itu mereka tidak sama pendapat. Kalau menurut saya sepanjang, pendapat saya sih ya, kalau sepanjang tafsirannya dan keputusannya itu tidak berdampak dan berisiko terhadap sah tidaknya penyelenggaraan pemilu kada, saya pikir tidak ada masalah. Bisa diputuskan asalkan keputusannya sudah memenuhi syarat quorum ya. Katakan 5 orang sepakat memutuskan A, maka A itu yang berlaku. Kalau mama harus voting ya mungkin 3 memutuskan A, yang 2 B, maka yang diikuti yang 3 yang dipakai yang terbanyak. Iya ya. Orang ya. Ya. Tapi ada tujuannya adalah Ajib tetap. Ya, kami berharap kebersamaan yang sudah dibangun, ya niat ini dari masing-masing partai ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Jadi pasangan Ajib ini kan sudah mengikuti proses tahapan dari awal sampai di ujung dari masing-masing partai, yang masing-masing partai itu tidak sama.
Ada yang mereka melakukan pendaftaran terbuka, kemudian visi misi di hadapan seluruh pengurus ranting dan PAC-nya. Ada yang tidak pakai visi misi, tapi langsung fit and proper test di DPP-nya masing-masing. Dan Dosirsat, terutama calon bupati, itu sudah melakukan proses itu semua di semua parpol, di 9 parpol ini. Nggak ada satupun yang tiba-tiba Pak Irsat itu mendapat rekom karena BIM salah BIM, termasuk kepada saudara kami dari Demokrat. Dosirsat ikut daftar di DPD Demokrat di Des Pilkada yang dibuka oleh DPD Demokrat Jawa Timur. Dosirsat daftar, saya nganter sama Pak Agil. Sehingga tidak tiba-tiba, loh kok Demokrat tiba-tiba, loh memang kok Dosirsat daftar dari awal, mengikuti proses. Jadi saya pikir ini semua adalah partai-partai menangkap aspirasi dan pesan dari masyarakat luas, terutama konstituennya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan, mengkritik ini partai hanya untuk kepentingan sendiri, saya pikir tidak benar. Karena partai melakukan rekrutmen, melakukan seleksi ini sudah tahapannya luar biasa panjang. Luar biasa. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mengatakan, wah itu partai dari enaknya jual rekom macam-macam, tidak benar lah. Kita ini prosesnya panjang sekali, berbulan-bulan. Melalui Mekanisme yang iya. Jadi kalau kemudian semua bersama-sama dengan pasangan Ajib, berarti itu representasi dari masyarakat. Partai-partai ini juga lahirnya dari pemilih, dari konstituennya masing-masing. Terima kasih. tetap semangat ya. Semangat. Iya, dan kita bergeser ke Partai Demokrat, di mana Partai Demokrat adalah partai terakhir yang menyerahkan rekom ke Ajib. Menjelang dini hari. Iya. Selamat. Sini kamera. Backlight. Oh, backlight. Iya, iya Pak. Pak, Demokrat adalah partai terakhir yang memberikan rekom ke pasangan Ajib. Kalau tidak salah 22 malam ya Pak ya. Iya. Ya. Dengan tadi untuk persyaratannya dari Demokrat apa sudah lengkap? Persyaratannya masih proses, akan dilengkapi oleh DPD Jatim dengan mengemailkan beberapa persyaratan yang harus dikirim ke email KPU. Kalau kekurangan dari Partai Demokrat apa? Ada SK yang belum terlegalisir, belum terstempel. Dan dari pihak DPW ya? DPD itu akan dikirimkan hari ini melalui email ya? Dan tidak menjadi sesuatu yang ganjalan untuk Insya Allah terus mendukung dari Ajib ini. Pak, melihat dari konsistensi KPU sendiri Pak terkait dengan Hanura, menurut dari Partai Demokrat seperti apa? Saya pikir KPU melakukan aktivitasnya atau menerima pendaftaran bakal calon ini merujuk dari BKPU, yang itu memang harus disikapi oleh seluruh komisioner KPU pada saat komisioner berkoordinasi kemudian rapat dan memutuskan, yaitu hal yang harus dipatuhi oleh peserta Pilkada 2018. Pak, tadi menyampaikan bahwa partai pendukung telah ketika dilakukan konsolidasi ini pernah disampaikan tidak muncul surat keterangan dan dari tempat dan juga dari imigrasi apa betul? Saya kurang tahu persis. Belum mengikuti yang terkait dengan itu ya. Baik. Tadi untuk Demokrat hari ini kekurangan administrasi akan segera diselesaikan dan tetap mendukung dari pasangan Ajib ini. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk bersamanya. Ya. Dan pemirsa atau Bolowarmo, barusan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan yang memberikan keterangan bahwa dari pihak Partai Demokrat memang saat ini masih ada kekurangan persyaratan terkait dengan surat dari DPD, dan hal itu akan terselesaikan hari ini juga melalui email yang nanti surat tersebut juga akan langsung diserahkan ke
pihak KPU Kabupaten Pasuruan. Kita masih berada di kantor KPU Halo, Pak Kabupaten Firin. Pasuruan terkait penyerahan persyaratan bakal calon Oke. Bupati Pasuruan. Pasangan Ajib Halo, Pak Ihsan Firin. Yusuf dan Gus Mujib yang siang hari ini Halo, Pak masih Firin. berlangsung dan saat ini masih istirahat karena Ngobrol KPU dengan Pak akan Firin. ataupun masih melakukan Ya, rapat kecil terkait saya mau dengan ini minta obrolan titik yang ambek Pak mana Firin ini. Gimana diketahui ini, Pak Firin? bahwa ketua partai Hanura ini tidak bisa hadir ke Pak Sigit KPU lah, karena Pak masih Sigit, Pak menjalankan Sigit, Pak ibadah Sigit umroh. aja. Sementara saat ini masih masing-masing ketua partai maupun pihak KPUD sendiri atau komisioner masih melakukan rapat kecil di kantor KPU. Oh iya, jadi dalam proses penyerahan kelengkapan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati yang didukung oleh 9 partai tertentu ada dari hasil pemeriksaan awal ada beberapa yang belum selesai. Ada beberapa ini masih tahap mungkin pembicaraan lebih lanjut sebelum forum dimulai, pemirsa. Apa yang akan disolusikan itu kepada komisi atau kepada KPU nantinya itu ini udah banyak proses lobby dan sebagainya, bagaimana yang terbaik gitu pemirsa tuh, dan sebentar lagi akan dimulai sidang lagi ataupun proses verifikasi berkas yang ada yang tadi sempat sedikit ramai dari Partai Hanura, pemirsa, karena salah satu syarat dan prasyaratnya itu dirasa kurang. Nah, itu karena kehadirannya itu. Mari. Oke, kita coba ke forum yang sudah Oke. Ini akan dimulai lagi, pemirsa. Oke, ini masih melakukan proses sebelum forum ini, pemirsa. Oke, saat ini saya bersama Ketua KPU. Iya. Oke. Sebentar. Oh ya, bagaimana hasil tadi, bisa dibisikkan sejenak nggak kepada pemirsa Warta Promo gitu, kira-kira langkah apa yang ada atau yang bisa diambil oleh komisioner?
Terima kasih. Jadi kita yang prinsipnya dari 9 parpol pengusung ini, 6 parpol sudah clear ya terkait dengan SK DPP, DPP kemudian DPC, tinggal 3 partai ini yang mesti kita selesaikan. Kita sudah ambil langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Jadi terkait dengan Partai Golkar, Partai Demokrat maupun Partai Hanura. Kita akan segera sampaikan hasil rapat kita kepada seluruh pengurus parpol, pada pasangan calon bupati dan wakil bupati, supaya ini bisa clear dan bisa segera dilaksanakan proses berikutnya. Oke, pemirsa, Parta Bromo atau Bolowarmo. Demikian tadi beberapa gambaran KPU Kabupaten Pasuruan, sedikit memberikan ulasan yang sebentar lagi akan dilanjutkan proses verifikasinya yang lebih lanjut dan akan dijelaskan bagaimana ketentuan yang ada setelah konsultasi bersama 5 komisioner yang ada. Oke, pemirsa, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Ini masih proses. Terima kasih, saya Mas Yan melaporkan dari kantor KPU Kabupaten Pasuruan. Terima kasih dan sampai ketemu di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 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 Oke, terima kasih. Selamat bertugas Mas Firin, alias Mas Sigit saja. Ya, kita masih pengen menunggu hasil nantinya, gitu ya. Hasil akhir dari persoalan administrasi yang dihadapi oleh pasangan Ajib kali ini. Baik, Mas Firin, selamat bertugas. Kita tunggu laporannya selanjutnya nanti. Terima kasih. Yep. Oke, itu tadi Bolowarmo laporan dari Mas Firin yang menceritakan bahwa ada 3 partai politik pendukung pasangan Gus Irsad dan Gus Mujib ini bermasalah di sisi administrasi. Nah, partai-partai itu diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, terus terakhir ini yang diceritakan oleh Mas Firin tadi, itu Partai Hanura.
Partai Golkar sudah clear disebutkan tadi oleh Mas Firin, dan selanjutnya Partai Demokrat sudah menyatakan kesanggupannya untuk memperbaiki karena ada problem stempel kalau nggak salah di berkas, salah satu berkas rekomendasi. Dan yang terakhir ini yang agak cukup pelik itu adalah kehadiran dari Ketua Partai Hanura Kabupaten Pasuruan. Ini kelengkapan ketidakhadiran karena alasannya adalah umroh, disebutkan sudah dilengkapi. Surat keterangan dari pihak agen travel, sekaligus juga surat dari Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Semuanya menyatakan sama-sama bahwa Ketua Partai Hanura telah saat ini melaksanakan ibadah umroh. Oke. Ada problem ketidaksepahaman. Kalau tadi sempat disinggung juga, ada kutipan dari juru bicara pasangan Ajib, Mas Dion. Ini ada ketidakselarasan pendapat dari hampir keseluruhan komisioner KPU. Nah, baik, kita tunggu hasilnya nanti sampai jauh mana proses-proses penyelesaian yang akan dilalui oleh pasangan Ajib ini. Bagaimana KPU nanti bisa memutuskan yang terbaik bagi kedua pihak, baik oleh dari sisi KPU juga dari pasangan Ajib selaku pendaftar. Nah, kita masih menunggu. Kita lihat tadi ini adalah visual tadi di kantor Dewan Pimpinan Cabang PKB di wilayah Tambarjo Kraton. Terlihat ini kedua pasangan calon Gus Irsad dan Gus Mujib lagi memberikan sambutan, ucapan selamat datang barangkali ke ketua atau pimpinan partai pengusung. Ada 9 partai pengusung di sini. Dimulai di antaranya adalah Partai Nasdem, P3, PKB sendiri, Golkar, terus selanjutnya juga ada Hanura, ada juga PDI, terakhir juga disusulkan juga sampai yang ke-9 kemarin malam itu ada Partai Demokrat. Nah, Bolo, kalau menyitir dari ungkapan Mas Dion tadi bahwa Gus Irsad ini ternyata melalui proses panjang dalam merebut tiket untuk mendapatkan atau didukung menjadi pasangan calon ini. Nah. Baik, Bolo, ini visual tadi. Kita masih pengen tahu sampai sejauh mana nanti KPU memberikan keputusan. Sekali lagi, bagaimana persoalan administrasi ini bisa segera diselesaikan. Setidaknya ada semacam win-win solution dari keduanya. Jadi KPU tentu punya pandangan dengan dasarnya barangkali. Terus harapannya juga mungkin pasangan Ajib, terutama kalau yang lagi berpolemik di sini, Partai Hanura juga punya keinginan yang sama untuk segera diselesaikan. Baik.
Identitas. Ya, kita gambarkan ini sekali lagi tadi prosesi doa bersama di halaman kantor DPC Kabupaten Pasuruan, PKB. Terlihat ini jumlah ketua atau pimpinan parpol, seluruh pimpinan parpol di Kabupaten Pasuruan. Oke. Kita pengen tahu ini, kita tunggu Mas Yan, masih kita tunggu sambil menunggu gitu ya. Sambil menunggu ini kita di kantor PKB juga ada hadir ini salah satu Dewan Suro PKB, Ning Fitri. Beliau ini juga kita kenal sebagai salah satu dedengkot ya. Monggo Ning Fitri. Nggih. Monggo berdiri ngomong berapa. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Selamat datang di Freeport Bromo. Ini memang kebetulan kita lagi live event khusus di Pilkada. Kebetulan juga pasangan Ajib ini lagi mendaftar. Nah, KPU. Dari melepas persoalan-persoalan yang tengah dihadapi, persoalan teknis yang dia. Ini jenengan sebagai Dewan Suro nggih. Salah satu Dewan Suro di PKB Kabupaten Pasuruan. Ini punya pandangan berbeda enggak dengan pasangan ini? Bagaimana nih? Maksudnya berbeda? Ya sisi lainnya, sisi lainnya apa sih, siapa sih Gus Mujib itu, siapa sih Gus Irsad itu, mungkin gitu semacam itu. Iya. Kalau saya melihat sih ada pasangan ini ya, baik Gus Irsad atau Gus Mujib, sebenarnya mereka berdua, baik Gus Irsad atau Gus Irsad sendiri juga punya pengalaman sebagai bupati dalam satu periode dan terbukti dengan segudang prestasi ya. Kemudian dengan pembangunan yang sudah kita lihat nyata. Sementara di sisi lain Gus Mujib, beliau di samping sebagai seorang kiai juga pernah menjadi anggota DPD RI ya. Ini poinnya istilahnya. Ya, anggota DPD RI. Di mana dalam 5 tahun beliau jadi anggota DPD RI itu juga paling tidak ada pengalaman lah, punya pengalaman terkait dengan bukan birokrasi ya, tapi kebijakan secara nasional ya, secara nasional. Dan background beliau juga sebagai sarjana hukum, kan master hukum. Artinya di samping beliau kiai juga figur secara akademis. Lah nggih kok mboten dados pengacara mawon apa hakim ngoten nggih. Paling tidak kan background fikihnya. Background fikih nggih. Ilmu hukum Islam yang kemudian dipadukan dengan ilmu hukum ini, yang umum gitu ya. Sehingga bisa inilah dalam pengambilan kebijakan itu kan bisa mempertimbangkan hal-hal yang secara hukum itu. Jadi connect gitu ya istilahnya. Ya, itu untuk Gus Mujib. Dan untuk khusus sekarang ini kan kalau ada serangkaian tadi kalau gak salah banyak kalimat dari Gus Irsad. Secara langsung Gus Irsad ketika kita wawancarai di kediamannya di Purwosari itu ada banyak persoalan di Kabupaten Pasuruan, sehingga dibutuhkan kerja bareng, dibutuhkan kebersamaan, gotong royong, lupis kuntul baris, lupis kuntul baris PKB, jadi sehingga kok kesannya ini ada beberapa kawan sing kok maruk banget sih, kabeh kok terus pun niku statement itu bener nggak niku? Saya pikir bukan masalah kemaruk dan tidaknya ya, karena
bagaimanapun Gus Irsad dengan kemudian kepiawaiannya, komunikasi juga dengan merangkul semua pihak ya, dari semua partai. Artinya dengan demikian beliau mengajak kepada semua komponen yang ada di Kabupaten Pasuruan ini sama-sama gitu, untuk sama-sama bergotong royong membangun Kabupaten Pasuruan dengan guyup, tentram, makmur, sehingga tidak ada yang namanya keributan dalam arti internal secara ini ya. Jadi legislatif nanti juga bersama-sama dengan eksekutif untuk menelurkan kebijakan-kebijakan. Tapi nanti kira-kira misalkan ini jadi nih ya, kira-kira kok dewannya melempem Kang Ritik ngoten? Oh enggak juga. Oh mboten nggih. Enggak, saya pikir teman-teman dari partai-partai juga punya komitmen bersama ya. Kebersamaannya ini bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka mereka punya komitmen yang inilah untuk membangun Pasuruan intinya. Ya. Jadi karena dengan kondisi yang kondusif, kondisi yang kebersamaan ini, insya Allah lebih mudah untuk kita mewarnai Pasuruan ini untuk mencapai hal-hal yang kemarin belum tercapai gitu, untuk menyempurnakan hal-hal. Menambal hal yang belum ditambal. Ya, karena kadang-kadang begini, Bupati punya kebijakan yang mungkin ini bagi yang nanti akan terangkum ya biasanya di dalam RPJMD lah katakan ya. Itu kan harus tercapai dalam 5 tahun. Paling tidak 5 tahun, ada yang namanya 25 tahun ya. Tapi paling tidak selama dalam jabatan 5 tahun itu kan harus tercapai, harus terlaksana. Ukurannya jelas ya. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan bersama dengan musyawarah bersama, insya Allah ini kan mudah untuk mencapai hal-hal yang semacam itu. Gitu. Tapi tetap begini, misalkan ada kritik atau apa ya, silakan kritik membangun antar mereka kan dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang baik. Tentu mesti wong nulis itu mesti kudu dihapus sih kalau nggih. Kesenggol titik kan kalau kecoreng nggih ngoten nggih. Artinya ada kesilapan barangkali ini segera harus diluruskan gitu maksudnya gitu. Nah, artinya tujuannya tetap untuk ngomong kemaslahatan istilahnya, untuk kemakmuran, kesejahteraan gitu. Kalau Gus Irsad pagi tadi sempat nyentil memang banyak masalah, diantaranya masalah kesenjangan. Ini diakui memang kita belum, kalau saya nggak bisa mengukur ya, mungkin Pak Bupati, Pak Irsad mungkin tahu betul apa yang harus dilakukan barangkali sehingga sekarang lagi ngerangkul. Lah kira-kira apa sih yang mendasar untuk 5 tahun, untuk waktu dekat barangkali sampai 5 tahun mendatang? Ya memang kaitannya dengan kesenjangan antara timur barat gitu ya, terus selatan itu kan memang menjadi sebuah isu yang sebenarnya itu sudah mulai dilaksanakan di zaman pemerintahannya Gus Irsad sekarang. Cuma memang belum sempurna. Oh, belum sempurna ya. Artinya bagaimana kemudian jalan tol itu kan kemudian melintasi lewat Gonawetan, kemudian sampai Grati ya. Paling tidak perekonomian di sana kan harus dibangun, harus diputar ya, harus digerakkan ya. Sudah mulai gitu. Bagaimana kemudian puskesmas yang ada di Grati itu mau menuju kepada rumah sakit. Oh, dikembangkan. Masyarakat yang ada di wilayah timur kalau memang ke rumah sakit tidak perlu jauh-jauh ke Raci misalkan dan tidak harus keluar ke Pasuruan, di luar Pasuruan di Probolinggo. Sampai katanya juga bakal ada komplek industri juga semacam per gitu ya. Ya, di wilayah timur. Nah, hal-hal yang semacam ini adalah kan dalam rangka bagaimana kesenjangan itu bisa ini kan sedikit demi sedikit bisa ini kan. Dan juga terkait dengan peningkatan SDM dan lain sebagainya. Kayak ada Man IC ya kalau tidak salah. Oh iya, itu kan juga dalam rangka bagaimana wilayah timur dari sisi pendidikannya juga digerakkan. Oke. Itu sisi program, sisi ini ada problem lagi mungkin ada. Ini saya ulang lagi sebenarnya masalah lingkungan gitu. Ini lingkungan itu kan lagi hangat ini juga. Ada kerusakan hutan, terus jalan dan lain sebagainya. Ini sampai sekarang sepertinya ada beberapa pihak mengesankan ini bencana buatan atau bencana memang nggak direken gitu. Pripun sih sebenarnya ini? Saya pikir itu terkait dengan pembangunan ya, terkait dengan kerusakan alam dan lain sebagainya itu kan ada, kalau memang itu merupakan sebuah pembangunan yang kemudian berdampak pada itu kan ada aturan-aturan yang ada yang mengikat di sana. Ketika kemudian ada sebuah
pekerjaan besar yang kemudian sedikit menciderai terkait dengan struktur alam itu, maka kan harus ada aturan yang mengikat di sana, harus apa namanya yang di reklamasi dan segala macam ya. Itu kan hal-hal yang semacam itu. Mungkin ke depan itu lebih ini. Ya. Harapannya ini 9 partai tambah plus kalau nggak salah PAN ya. Kalau nggak salah itu yang non parlemen ya, yang non parlemen. Ini luar biasa besar loh, nggih punya nggih. Oh, nggih Neng Fitri. Kare tuwa. Dasar wis tuwa. Tuwa lagi gak tuwa. Tuwa gak tuwa piye iki bola warmo. Ya nun sewu ya. Neng Fitri gak gelem tuwek. Ya, ini memang kita lagi ngobrol santai nih, Neng. Jadi memang ini menarik karena kalau ini pengalaman pertama di Kabupaten Pasuruan, pengalaman kawan-kawan saya juga barangkali menghadapi calon tunggal. Lah, kadon jenengan calon tunggal pripun niku? Calon tunggal itu sebenarnya sih ada sebuah konsekuensi besar juga ya. Di mana setiap nanti ke depan itu memang harus berdasarkan musyawarah bersama, kebijakan bersama kan gitu. Tapi di sisi yang lain juga ada sebuah kebersamaan yang memang dibangun mulai awal gitu. Ini saya melihat sih Gus Irsad memang luar biasa untuk berkomunikasi dengan partai-partai luar biasa, yang awalnya nggak mau, kemudian bisa. Artinya komunikasi dibangun itu kan memang akhirnya punya visi misi yang sama. Ya justru kebersamaan yang awal ini yang kemudian harus dipupuk terus. Ya, memang pemupukan itu nggak mudah juga gitu. Tapi ya memang harus diini. Ya, siap. Matur nuwun Neng Fitri nggih. Kita mungkin break sebentar. Ini kita pengen tahu ada perkembangan apa di kantor KPU terkait dengan persoalan-persoalan teknis. Ya, Mas Firin. Oke. Ya. Sampai sejauh ini perkembangan di KPU bagaimana ini Mas Firin? Masyarakat Pasuruan maupun melaporkan bagaimana seperti yang kami sampaikan sebelumnya, memang untuk partai Hanura ini memang tidak didasari sebuah Oke. Ya, dan sampai dengan saat ini karena beliau masih ada di luar negeri, tidak bisa diselesaikan terkait dengan gaji ketua partai. Dan sementara baru saja dimulai dari awal rapat jabatan kedua ini, pihak KPU yang disampaikan oleh ketua KPU menyampaikan untuk partai Golkar administrasi sudah diserahkan dan dari partai Golkar tidak ada masalah. Sementara dari partai Demokrat saat ini ketua partai Demokrat nama dan Sarek masih menuju ke Surabaya menyelesaikan administrasi yang dilandasi oleh KPU. Dan untuk partai Hanura sendiri oleh pihak KPU tidak bisa diterima untuk surat dukungan dari partai Hanura kepada pasangan Ajib ini. Dan saat ini Ridwan selaku pengurus dari partai Hanura masih menyampaikan surat. Mungkin kita Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu. Ya, ini dari
ada video call tadi, salah video call, komisioner, itu lembaga yang bisa menerangkan kalau Pak Hermadi tidak ada di tanah air itu. Nah, kalau video call umpama dia ada di depan Ka'bah, kira-kira begitu. Secara hukum kan bisa diperdebatkan juga itu. Fakta hukum itu kan tidak hanya tertulis, saksi kan juga bisa, keterangan juga bisa. Ini orangnya, kira-kira kalau dia video call dari Mekah, untuk membuktikan kalau Pak Hermadi katanya diduga mungkin tidak jadi umroh misalnya ya, main-main ke Jakarta atau ke mana, nah apa bisa itu? Nah ini coba dari beberapa argumentasi itu, tolong menjadi pertimbangan. Sebelum ya, kalau KPU memutuskan ya, tidak masalah. Ini Menpora juga nanti juga bisa mengambil sikap langkah-langkah hukum atas keputusan yang dibuat oleh KPU. Jadi silakan. Terima kasih. Oke, Ya, itu. Ya, dan ada usulan video call dari kantor KPUD yang disampaikan oleh Ketua Ridwan Hanura kembali pagi, di mana hal ini untuk mempersilakan keberadaan Ketua Partai Hanura bahwa saat ini benar-benar melakukan tidak umroh. Namun ini masih dijawab oleh Ketua tentang tujuan yang bersangkutan terhadap dukungannya pada calon bupati Irsad Yusuf dan calon bupati Gus Musibran. Yang kedua terkait dengan keberadaan yang bersangkutan sebagai menjalankan tugas ini, menjalankan kewajiban umat Islam untuk umroh di tanah suci Mekah. Silakan kemudian Pak Irsad itu untuk membacakan peraturan yang sudah dicetak oleh yang diperlukan oleh KPU. Baik, kita. Terima kasih. Penjelasan yang disampaikan oleh Pak Sugiono Solson terkait video call telah dijelaskan di dalam PKPU tahun 2017 ayat 7. Boleh saya bacakan secara lengkap. Dalam hal pengurus partai politik atau gabungan partai politik atau salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana disebut pada ayat 5, partai atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon tidak dapat melakukan pendaftaran kewajiban yang dapat dibuktikan dengan yang menjadi dasar kita dalam pengambilan ya, itulah tadi yang menjadi dasar KPUD Kabupaten Pasuruan untuk tidak menerima surat dukungan dari Partai Hanura karena tidak hadiran dari Ketua Partai Hanura sendiri. Usulan dari usulan dari Mas Dion agar dilakukan video call. Ternyata tidak ada penyampaian dari pihak KPUD dan KPUD tidak bersungguh mengacu kepada peraturan pemilihan ataupun peraturan pilkada yang baru saja dibacakan oleh salah seorang komisioner itu di PIN. Itu mungkin yang saat ini masih kalau di sini memang tidak menyebutkan pihak yang berwenang terkait hal tersebut. Ya, ini masih namun dari posisi ini itu mungkin Pak Isan bisa melanjutkan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya permasalahan Hanura ini tidak hanya perdebatan mengenai instansi yang berwenang yang pertama. Jadi ini merupakan akumulasi. Pertama, ketidakhadiran. Yang kedua, tanda tangan surat pencalonan. Karena dua hal itu dipersyaratkan dalam peraturan KPU. Memang terkait dengan definisi instansi, di dalam peraturan KPU tidak dijelaskan lebih lanjut instansi yang berwenang itu siapa. Oleh karenanya kami
Karena kalau tidak jelas seperti itu, mestinya harus mengambil sikap yang harus dan bijaksana KPU untuk memudahkan. Jadi harus jelas dan biasa. Keputusan dengan ini begitu diputuskan pasti nanti ada ranah hukum jalan. Karena itu yang mestikan adalah DPP Hanura, perlu diketahui. Nah ini saya minta mohon dipertimbangkan kembali walaupun hanya 2 detik, minta dipertimbangkan kembali yang arif dan bijaksana. Karena kalau sampean yang salah pasti dimaafkan oleh atasan. Cuman kalau dengan atasannya, cuman kalau dengan menyalahkan kepada institusi lain partai politik, maka ranah hukum yang akan jalan. Ini perlu banget. Kami mohon itu diberikan walaupun hanya 1 detik dan tertolong dipertimbangkan betul, pasti itu Pak, karena kaitannya dengan keputusan DPP, lembaga yang besar itu ya. Kalau di Pasuruan kita sama saudara tadi disampaikan seperti itu. Karena itu maka saya minta tolong yang luwes, yang arif dan bijaksana kaitannya dengan ini. Coba bayangkan kalau yang daftar ini ada 10. Kalau dengan kaku seperti ini kira-kira tambah 10 hari pun tidak akan selesai. Apalagi hanya diberi waktu 3 hari. Inilah perlunya undang-undang. Karena itu saya sering mengatakan kalau kita sepakat yang tidak bisa berubah itu hanya Quran dan hadis. Yang lain masih tidak disepakati. Terima kasih. Semuanya di sini juga hadir dari Panwaslu Kabupaten Pasuruan. Saya minta juga Panwaslu juga memberikan pertimbangan karena kami juga berada di sini selaku pengawas ini terkait dengan masalah Hanura. Jadi ada 3 komisioner Panwaslu Kabupaten. Saya minta pendapatnya sebagai bagian dari kemudian keputusan yang akan kita ambil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya selaku Panwas Kabupaten Pasuruan, Divisi Hukum dan Penindakan terkait masalah apa yang telah terjadi ini. Menurut Panwas sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menyikapi hal ini. Cuma dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara dari sukses dari partai, dan jika kita kaku-kakuan memahami tentang undang-undang bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan surat, karena kalau dia berkata imigrasi, bahwa imigrasi cuma mengeluarkan paspor saja, dan itu dia tidak mengeluarkan visa. Yang berhak bisa berangkat, orang punya paspor itu belum tentu bisa berangkat. Kalau sudah punya visa, orang bisa berangkat. Dan itu. Cuma dalam hal ini untuk undang-undang itu cepat yang punya kewenangan. Bukan imigrasi. Dan itu. Kemenang. Kalau memang sudah ada keterangan dari Kemenang, seseorang itu dia berangkat umroh, maka dalam menjalankan ibadah ada suatu kelonggaran tentang menyikapi apa yang dilakukan. Mungkin dari kami seperti itu. Tapi ketika saya harus memutuskan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, saya harus proses sesuai yang harus saya lakukan. Itu. Nanti ketika yang merasa keberatan, saya harus melaporkan ke saya tentang apa yang dilakukan di KPU. Sesuai proses yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tanya kapan diputuskan tadi pagi, Pak? Coba bayangkan, ini kita koordinasi, Pak. Kalau tadi pagi dengan putuskan, apa sudah koordinasi dengan namanya Kemenang? Apa sudah dengan imigrasi? Apa imigrasi ketemu kepalanya sendiri? Apa dia berwenang untuk mengeluarkan surat itu? Itu masih lama, Pak. Karena itu ujuk-ujuk Pak Sahabat, Pak Hanura, Pak Otto itu berangkat ke imigrasi, jadi imigrasi. Aku tidak imigrasi Pak dari atas. Coba jaringan. Salah lagi ini. Makanya untuk memaknai yang berwenang itu, saya pikir tidak perlu tahu kantor gitu Pak. Dan ini masih ada 3 hari untuk perpanjang dan sebagainya. Tentunya teman-teman juga harus menghormati bagaimana DPP Hanura tadi sudah mengeluarkan surat dari sana, dikatakan resmi, dan ini tinggal pengantarnya sifatnya, dan orangnya memang betul umroh. Kecuali kalau ada masalah dipakainya itu mungkin. Nah, atau yang kedua
kemungkinan ada pendaftar 10 mungkin itu, sehingga masih dimungkinkan saya dan sebagainya. Ini hanya satu, dan itu pun tidak menghalangi terhadap pendaftaran karena sudah 48 kalau ditinggal. Cuma saya mengingatkan kepada saudara tadi, Ketua KPU dan komisioner yang lain, kalau Anda memilih itu, menurut saya riskan gitu loh. Ini karena bola dewi, karena kayaknya punya orang lain. Cuman kalau tadi disampaikan seperti itu, jadi kan balik di makmu kalau dengan mensepakati itu. Gitu. Karena setelah itu, setelah beliau datang dari umroh, diteken tidak selesai, hanya makmu. Cuman begitu langsung menolak surat dari DPP, pertimbangkanlah lagi, walaupun hanya satu itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk semua yang hadir, baik dari Panwas maupun KPUD, dan ada teman-teman pers ya, agar mengenai benang kusut ini sesegera mungkin bisa selesai versi saya. Maka saya butuh kejelasan sikap dari KPUD, dan ini didengarkan oleh semua yang hadir di sini. Pertanyaan saya adalah pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasuruan tahun 2018 ini berakhir kapan? Hari ini jam 24 ya. Oke. Sudah. Terus yang kedua, pertanyaan saya adalah yang kedua, item apa yang menyebabkan hanura, kalau boleh saya tahu, menjadi landasan dianulir secara administratif. Saya mohon itu dulu dijelaskan. Nanti saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Saya beri kesempatan ke KPU dulu. Terima kasih. Yang pertama sudah terjawab bahwa ditutup pada pukul 24.00. Kemudian yang kedua ada 2 item yang belum terpenuhi dari Partai Hanura. Yang pertama adalah tanda tangan konflik atau dukungan. Yang di sana dinyatakan bahwasanya yang bertanda tangan adalah pimpinan partai politik tingkat kabupaten kalau yang mengusung nama kabupaten. Kemudian yang kedua adalah pasal 39 ayat 5 bahwasanya partai pengusung ini wajib hadir pada saat pendaftar. Jadi dari item pertama yang bertanda tangan itu sudah tidak memenuhi ketentuan. Kemudian yang kedua yang hadir juga bukan yang seharusnya atau yang bertanda tangan seharusnya. Itu 2 item itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan. Pada klausula awal disampaikan bahwasanya yang bertanda tangan di Pomple itu adalah pimpinan, tanda kutip, bukan ketua. Ya. Artinya interpersepsi dari masing-masing organisasi dalam artian partai politik, kecuali di situ ada klausula penjelasan. Yang dimaksud pimpinan di sini adalah ketua, misalnya. Karena ada ketua Dewan Suro, ketua Dewan Tanfid. Saya ketua apa ya? Jadi itu dulu ya. Kalau pimpinan misalnya, maksudnya tidak sampai ada keluaran gitu. Nanti kita ngambil kesimpulan bareng. Untuk si pimpinan itu, apakah ada penjelasan harus ketua? Ya, terima kasih. Dari pasal 1 dalam PKPU yang sama, ayat 16, pimpinan partai politik tingkat provinsi atau kabupaten kota adalah ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan. Bukan begini Pak, para ketua dan para sekretaris gabungan. Jadi ketua sekretaris dari beberapa partai politik. Jadi itu bedanya di situ. Kalau bicara para itu. Nah, ya. Jelas itu kita dengar semua bagaimana di klausula itu ketua dan sekretaris. Penjelasan daripada pimpinan
pimpinan di situ kita dengarkan bersama adalah ketua dan sekretaris atau ketua sekretaris gabungan pengusung. Artinya selain ketua dan sekretaris tidak diperkenankan. Ya, saya di sini. Maksudnya biar saya tidak multitafsir. Jadi artinya di klausula pertama sebagaimana yang dengan sampaikan tadi, karena disebut secara administrasi tidak ditandatangani sebagaimana yang bersangkutan dia atas nama. Oke. Ya, itu menjadi dasar bagi sampean untuk melakukan penganuliran. Oke. Kecuali tadi apa? Kalau masalah kehadiran. Tanda tangan. Administrasi tadi. Pimpinan itu adalah ketua dan sekretaris maksudnya. Ya. Yang berhak tanda tangan ya. Tidak ada lain ya. Tidak ada lain. Nah. Kok mati? Ya, ini masih. Oke. Pak Suci bisa mendengar suara saya? Oh iya. Bagus. Ya, ini masih. Kita bicara administrasi Oke. dulu. Enggak, ini Gus. Iya. Makanya saya coba memandu pelan-pelan nih, ya kita sama-sama satu persepsi. Secara administratif di situ yang bertanda tangan siapa? Namanya nama ketua, tapi ada AN atas nama. Jadi kita tidak tahu siapa yang menandatangani, tapi namanya adalah nama ketua, jabatannya ketua, tapi tanda tangannya adalah AN atas nama. Ya, saya beri penjelasan, mohon izin karena teman-teman juga. Itu juga atas dasar dari pendapat, masukan, saran, konsultasi dari komisioner KPU. Saya lanjutkan. Salah satu sarannya adalah Pak Hermadi selaku ketua diminta untuk menandatangani form yang itu juga sudah dilakukan atas saran. Soal kehadiran itu ada pasal yang kecuali tadi. Sekarang kita mau perdebatkan soal instansi yang memberi keterangan. Nah, selesai kalau itu mau diperdebatkan. Karena KPU juga menyarankan yang bisa memberi keterangan itu adalah Biro Travel. Anda kan memberi keputusan imigrasi kan baru tadi pagi. Iya kan? Bukan seminggu yang lalu kan? Baru tadi pagi. Sudah dipenuhi, karena itu juga saran dari Anda. Yang berikutnya, soal pertanyaan di titik yang tanda tangan di situ. Itu atas saran juga, karena ketika Lurah menurut KDART-nya boleh memberi mandat kepada saya satu wakil ketuanya, maka itu dilakukan oleh wakil ketua yang namanya Pak Sujarwanto. Makanya di situ atas nama. Tadi diperlihatkan di kami sistem Pak Sujarwanto apa juga perlu ditulis di bawahnya Pak Hermadi, ditulis tangan. Itu pendapat teman-teman nggak usah nunggu KPU, apa perlu ditulis namanya atau tidak. Nunggu pendapat terbaru dari KPU. Ini sebenarnya banyak problem. Kalau Anda memutuskan yang seperti itu, banyak sekali yang bisa kita lakukan gugatan. Karena dari sekian yang Anda berikan saran, itu menimbulkan persoalan semua. Karena tidak sama. Kecuali kalau itu tertulis semua, misalkan lembaga yang memberi keterangan harus lembaga imigrasi kita, atau Kemenak, atau DPRD, atau travel, atau Kementerian Luar Negeri misalnya. Itu kan nggak ada tulisannya semua, hanya pendapat. Kira-kira demikian penjelasannya Pak Joko biar lengkap. Sehingga yang tanda tangan di situ adalah atas nama ketua itu Pak Sujarwanto selaku wakil ketua. Namanya tidak ditulis di situ karena tadi masih perdebatan, ditulis sama benar. Kalau ditulis nanti disalahkan KPU. Kalau KPU suruh nulis, hari ini juga akan kita tulis namanya. Oleh Pak Sujarwanto itu tadi ditulis di mana? Sehingga tidak ditulis. Kalau tidak ditulis nanti suruh tulis kan enak tinggal nulis. Kalau terlanjur ditulis nggak perlu ditulis kan repot. Titik pun. Kira-kira demikian konstruksinya. Terima kasih. Monggo. Saya lanjutkan ya. Jadi konsultasi itu ada
sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang yang pertama. Kedua, bahwasanya tidak hadir tanpa keterangan sebagaimana yang dimaksud dan diperintahkan oleh undang-undang. Kan hanya seperti itu, Pak. Kalau tidak seperti itu, maka kami tunggu SK sampai ataupun perintah acara maupun keputusan anuliran sampai. Ya, jadi kami dari partai pengusung, makanya saya ngomong Mas, silakan kami menerbitkan berita acara tersebut penganuliran daripada anuliran. Kami dari partai pengusung akan mengambil atau opsi ketiga, yakni musyawarah mufakat tadi. Jadi kira-kira kami tunggu berapa lama berita acara tentang penganuliran anuliran tersebut. Sudah diputuskan. Kami sudah diputuskan lembarannya. Berita acaranya kami boleh minta. Ya. Jadi saya minta dulu, baru kami setelah jelas itu, kami dari partai pengusung mengambil sikap tentunya dengan arahan dari Pak Calon. Jadi jelas langkahnya gitu. Atau masih konsultasi dengan Jawa Timur ataupun pusat. Iya, Pak Firin, bisa dijelaskan itu apa yang terjadi sekarang ini, Pak Firin? Pak Firin? Pak Firin? Ya. Ya, bisa dijelaskan itu apa yang sedang terjadi di arena pendaftaran itu, Pak Firin? Sekarang. Ya, baik Pak Budi dan Purwokerto bahwa saat ini masih terjadi tarik ulur terkait dengan keputusan apakah Partai Hanura akan dianulir dari dukungan terhadap pasangan Ajib atau akan lolos, karena sampai dengan saat ini pihak KPU sendiri masih bersikukuh dengan PKPU sendiri. Sementara dari pihak partai pendukung lainnya mempertanyakan soal informasi yang diberikan oleh KPU atau keputusan dari pihak KPU Kabupaten Pasuruan terkait dengan adanya surat imigrasi maupun surat cepat. Bahkan dari pihak Panwaslu juga sempat diminta pendapatnya terkait dengan dukungan dari Partai Hanura. Di mana untuk
Partai Hanura sendiri permasalahannya surat dukungan ditandatangani oleh Wakil Ketua Hanura, di mana tertulis Ketua Hanura, namun yang menandatangani atas nama, dijelaskan oleh Dion Fauzan bahwa yang menandatangani surat dukungan tersebut adalah Wakil Ketua Hanura, dan dicantumkan tulisan atas nama, sementara di nama terakhir tertulis Ketua Hanura. Hal itu pun juga sudah dikonsultasikan ke pihak KPU pada awalnya, dan oleh KPU seperti dijelaskan tidak ada diperbolehkan, dan tentunya hal ini menjadi pertanyaan tersendiri. Sedangkan untuk saat ini Ketua Partai Nasdem meminta berita acara dari KPU terkait dengan anulir dari untuk Partai Hanura. Nah, di layar kaca yang saat ini Anda saksikan ini tadi juga Ketua bakal calon bupati Irsyad juga dimintai pendapatnya, dan sempat ternyata menemui menuju ke meja komisioner untuk memberikan masukan, dan saat ini seperti yang Anda saksikan saat ini masih melakukan konsolidasi dari lintas partai terkait dengan Partai Hanura ini. Iya. Kalau disinggung sempat saya mendengar tadi dari juru bicara Pak Dion ya, Mas Dion tadi sempat itu sudah memang benar ya, memang Hanura sudah melakukan konsultasi, koordinasi dengan KPU berkaitan dengan kelengkapan surat yang saat ini telah diserahkan. Itu memang bagaimana itu, Mas Firin? Suara dari Pak Rujit kurang saya dengar, namun saya bisa menangkap terkait dengan surat keterangan. Di mana yang menjadi masalah pokok sekarang ini ketidakhadiran Ketua Partai Hanura, karena surat yang ditandatangani oleh Ketua dengan Partai Pengusung ini dengan satu Ketua Partai ini menyampaikan hasil rapat komisioner. Oke, baik. Kita kembali ke arena mungkin Mas Firin ya. Ini kita coba menyimak lagi apa yang tengah terjadi. Dari Partai Hanura itu dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana syarat dan prasyarat di aturan penyelenggaraan pemilu, maka sesegera mungkin kami memohon bisa diterbitkan hasil berita acara tersebut, dan kami sesegera mungkin menyikapi karena ini kaitannya dengan dukungan. Otomatis kan administrasinya harus dibuatkan berita acara juga dukungan. Artinya apa? Tetap bahwasanya pasangan haji tetap melenggang, tetap jalan, tetap hari ini terselesaikan. Tapi di satu sisi secara administratif kami juga berkewajiban segera menyatakan karena satunya itu pun berdasarkan SK dari komisioner itu tidak boleh. Kami kan harus menyikapi, Mas. Atau kalau kemudian bisa dipermudah, bisa cukup ditandatangani bersama bahwasanya hasil seperti ini berita acara ini sebagaimana keputusan KPU dan sebagainya, terus kemudian di situ kami tinggal mengganti ataupun cukup dicoret, ya kami malah berterima kasih. Terakhir, lebih cepat lebih baik, dan mohon izin kalau misalnya ini dianggap bahwasanya cukup bisa diwakilkan kepada ESO ataupun siapapun yang ditunjuk oleh
ya lebih nanti bisa diwakilkan lah saat dan Bapak Presiden resmi mulai pagi ada di sini. Jadi kalau misalnya bisa dipraktis seperti itu, kita mungkin sambil bisa berdiskusi mencari solusi terbaik. Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih, Bapak Ibu. Dengan sangat terpaksa kami mohon waktu untuk segera merapatkan ini untuk ambil keputusan ofisial yang terbaik dari semua tawaran yang telah disampaikan baik oleh bakal pasangan calon, oleh partai politik maupun yang lainnya. Kami mohon waktu sebentar untuk segera merapatkan ini supaya nanti ini bisa segera terselesaikan. Harapan kami semuanya bisa dengan baik, semuanya bisa bersama-sama untuk bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami. Anak kecil, iya. Iya. Prosesnya. Yang pertama terkait dengan Hanura tadi, yang kedua terkait dengan SK Demokrat yang belum ada stempel, kemudian yang ketiga terkait tentang syarat calon, yaitu keterangan bahwasanya pengunduran diri sedang proses. Ini masih dalam perjalanan. Itu ada 3 hal itu yang masih kita tunggu. Jika 3 hal itu terpenuhi, maka berita acara tanda terima pendaftaran akan kita serahkan melalui partai atau melalui NU. Kemudian yang kedua, jika kemudian kalau berbicara tentang Hanura itu kemudian terjadi dianulir, maka berita acara kita akan berbunyi 8 partai pengusung tanpa Hanura. Tetapi itu sudah memenuhi syarat karena sudah melebihi 20%. Intinya itu. Tapi kalau misalnya ini hanya sirkulasinya nanti, kalau misalnya Demokrat, Partai Demokrat tidak mampu menunjukkan SK yang ada stempelnya, maka ini pun akan menjadi lain. Tapi alhamdulillah ini sudah datang selesai untuk Demokrat. Terima kasih. Partai Demokrat sudah selesai, berarti tinggal 2 hal yang nanti akan kita lakukan proses verifikasi dan keabsahannya. Setelah itu nanti kita akan sampaikan berita acara penerimaan. Jika pengusung memang ada pengusung jalur Hanura yang kita berita acaranya begini. Jika partai politik memutuskan tetap mendaftar hari ini dengan formasi 8 partai, maka berita acara kita berikan sebagai tanda terima telah pendaftar. Tapi bisa jadi, misalkan jika partai pengusung memutuskan sudah ada daftar hari ini misalnya, kita tunggu perpanjangan, kita daftar lagi untuk melengkapi sehingga 9 partai, itu menjadi bagian dari hak partai. Karena
apakah masih ada mekanisme nanti perpanjangan. Tetapi mekanisme perpanjangan itu terjadi apabila satu, tidak ada partai politik yang mendaftar atau memenuhi syarat dalam proses pendaftaran. Yang kedua, apabila hanya ada satu pasangan calon, bakal pasangan calon yang mendaftar. Jadi itu kita bisa lakukan perpanjangan. Nanti perpanjangan pengunduran diri ke pengajuan cuti, Masya Allah deh. Pengajuan cuti, ya, mohon maaf. Yakin semangatnya. Ya, pengajuan cuti Pak. Suratnya sudah ada, bukti surat, tetapi bukti bahwasanya ini sedang proses, masih kita tunggu dan kita konfirmasi ke NU dalam perjalanan. Jadi itu. Jadi nanti opsinya, partai politik atau gabungan partai politik bisa memilih opsi 2. Tetap mendaftar dengan 8 partai. Jika Hanura tetap masih belum lengkap administrasinya, atau mendaftar dengan jika mendaftar dengan 9 partai atau dengan 10 partai dengan menyatakan bahwasanya hari ini tidak jadi momen tanpa Hanura. Jadi misalnya partai politik memutuskan tetap mendaftar dengan 8 partai dengan masuk hari ini, atau misalnya hari ini sudah kita tarik, kita tunggu perpanjangan dengan sikap 9 partai, itu bagian dari hak dari partai politik atau pengusungan partai politik. Enggak. Bukan menyarankan Pak. Bukan. Begini Pak, mohon dipahami, kita bukan menyarankan. Kita menyampaikan mekanisme pendaftaran. Jadi mekanisme pendaftaran ini ada ruang perpanjangan masa pendaftaran selama 3 hari. Satu, kalau tidak ada calon yang mendaftar atau hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Itu Pak Nih. Kalau kemudian misalnya partai politik hari ini memutuskan berangkatnya sudah tidak masuk hari ini, berarti kan sama dengan tidak ada yang mendaftar. Kan begitu. Karena tanda terima kita tidak bisa berikan. Oh, kita tidak menyarankan dong. Ini Pak, kita tidak menyarankan. Saya menyampaikan mekanisme itu. Jadi ini bagian pilihan yang bisa diambil oleh partai politik. Itu, terima kasih. Pada partai pengusung semuanya sebagai pasangan calon adalah berketetapan hati hari ini harusnya. Sebab itu sudah direstui oleh yang tokoh itu. Kalau nanti kami yang salah, hitung-hitungannya enak gitu ya. Belum itu berat itu, ya. Terima kasih, itu bagian dari pilihan. Monggo nanti kita tunggu sampai proses ini selesai. Jika syarat-syaratnya sudah selesai semua, akan kita sampaikan berita acara. Anda diterima ataupun tidak diterimanya pendaftaran. Gitu. Saya permudah bahwa pada hari ini
mendaftarkan calon ataupun mengusung calon, yakni Bapak Haji Muhammad Irsad Yusuf dan Gus Mujib kawannya yang itu Kuala Taulu. Dan apapun yang terjadi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Gus Mujib tadi, kami mendaftarkan hari ini. Adapun respon jawaban tanggapan dari KPUD hari ini juga kami tunggu. Intinya di situ. Kalau pun harus ada recovery, harus ada perbaikan, hari ini juga kami akan melakukan recovery ataupun perbaikan itu. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dimengerti bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan Gus Irsad maupun Gus Mujib untuk persiapan tes kesehatan besok. Ini akan segera kita rapatkan dan saya mohon waktu sebentar. Baik, kalau Warmo, saat ini pasangan bakal calon Irsad Yusuf dan Gus Mujib meninggalkan lokasi atau ruangan sidang penerimaan pendaftaran, dan tentunya ini akan menjadikan catatan tersendiri bahwa saat ini proses daripada pendaftaran sendiri masih belum menemui titik terang, dan keluar ini akan dilakukan konferensi pers oleh calon pasangan khususnya dengan pelayanan KPU. Ya, ini kenapa saya sampaikan agar apa? Agar nanti KPU ini tugasnya masih banyak. 2019 KPU bertugas, sehingga saya ingin sampaikan KPU harus tegas, KPU harus betul-betul memahami persoalan. Hari ini mungkin pendaftaran terlama di Indonesia. Ya, saya dengan Gus Mujib ini berangkat dari pagi prosesi, ya, doa bersama sekian jam sampai di sini, dan berapa jam kita di sini. Ya, dan ini saya kira harus ada evaluasi yang diberikan kepada KPU untuk segera mengevaluasi apa yang jadi kewenangannya, sehingga tidak terjadi lagi, ya, calon pasangan pengusung ini diajak diskusi tentang hukum. Mestinya mereka harus memutuskan dan menetapkan, ya. Sehingga saya terus terang sangat kecewa sekali sebagai pasangan calon yang kebetulan semua partai politik sudah mengusung kita, 100% partai politik yang ada di parlemen sudah mengusung kita. Tapi kenapa di KPU masih menjadi perdebatan kecil, padahal itu sebelumnya sudah kita diskusikan, kita mohonkan arahan, kita mohonkan, kita konsultasikan kepada KPU. Tapi ternyata pada saat ini, terutama yang berkaitan dengan salah satu partai pengusung kita, Hanura, yang ternyata mau dianulir kita tidak ada persoalan, tapi tolong dihargai beberapa upaya kita lakukan konsultasi dengan jawaban yang berbeda-beda. Jawaban terakhir tadi kita dimohon untuk ke imigrasi. Baru tadi coba kemarin waktu kita konsultasi pertama kali disampaikan kalau ada yang berwenang berkaitan dengan ketua Hanura Kabupaten Pasuruan jenjang umroh, ini jelas-jelas umroh, ini bukan bohong dan lain sebagainya. Masyarakat semua sudah tahu. Nah, hal seperti ini yang saya kira di KPU harus profesional, harus betul-betul sebagai lembaga yang tentu bisa memberikan pelayanan kepada kontestan seperti saya dan Gus Mujib ini. Saya memberikan evaluasi ini karena KPU masih bertugas di 2019. 2019 itu Pilpres, pilihan legislatif, DPRD provinsi, DPRD kabupaten sampai DPR RI. Nah, itu harus tegas, harus ada aturan-aturan yang betul-betul dipahami secara menyeluruh oleh KPU. Jadi seperti itu, ini bagian dari kekecewaan saya dan Gus Mujib, tapi saya berharap mudah-mudahan proses ini tetap berlanjut sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Ya.
Ya, Pak Suci mungkin bisa mensikapi ataupun merangkum daripada penyampaian bakal calon pasangan Bupati Pasuruan yang mengaku kecewa dengan kinerja dari KPUD Kabupaten Pasuruan, dan Gus Irsad ini juga mengakui bahwa ini adalah proses pendaftaran terlama di Indonesia. Atau Ya, baik Pak Firin. Terima kasih atas laporan perkembangan di KPU. Sampai sejauh ini memang masih belum ada putusan apapun yang bisa disampaikan gitu ya. Pak Firin bisa nggak merapat ke salah satu anggota KPU untuk mengklarifikasi atau mencari informasi ada apa sebenarnya, apa yang harus dilakukan dan apa sih sebenarnya yang tengah terjadi, gitu Pak Firin? Ya, untuk saat ini dari Komisioner KPU sendiri juga masih melakukan rapat tertil. Oke. Terkait dengan Hanura. Iya. Mana KPU sendiri tetap bersikukuh belum menerima persyaratan yang diajukan oleh Partai Hanura untuk mendukung bakal calon pasangan Haji. Oke. Nah, namun kita masih terus mengupayakan untuk menemui peraturan komisioner. Di sini kami melihat untuk ketua KPU bersama Ibu Titin masih melakukan pembicaraan dengan Ketua DPRD Sudiono. Ya. Oke. Adakah mungkin sementara kita masih menunggu Pak Firin menunggu salah satu anggota KPU untuk menjelaskan apa sih yang sebenarnya tengah terjadi. Oke. Ya, Pak Tujib mungkin untuk suaranya bisa diperjelas karena suara Pak Tujib cukup kecil. Ya. Itu ada bisa dijumpai itu apa? Ini salah satu anggota KPU itu ketua KPU juga bisa dimintai penjelasan itu Pak Firin. Ya Pak Tujib, untuk mohon maaf suaranya Pak Tujib cukup jauh sekali, tidak bisa saya copy. Oke. Halo. Ya, bisa nggak mendekat ke salah satu komisioner anggota KPU? Ya, halo Pak Tujib. Ke Bu Titin atau siapa gitu atau ketua KPU untuk mengkonfirmasi apa yang tengah terjadi di proses pendaftaran tadi. Baik. Ya. Ketua KPU akan menjelaskan kepada media. Oke. Ini atau mesti kita konsultasikan karena akan lebih elok yang kalau keputusannya kita ambil semuanya setelah kita rapatkan, kita juga ada konsultasi kemudian kita. Tapi intinya ini belum dianulir ya, Hanura. Ini masih kita konsultasikan. Kan kita masih ada waktu sampai jam 24. Jadi ini kan tetap substansi penjalanan dari Gus Irsad maupun Gus Mujib sudah memenuhi syarat anak dari 20% dan 25% suara yang tadi 2014 sudah saya tinggalkan gini aja. Yang tujuannya sempurna sebanyak 100% ya tinggal menunggu Hanura. Kalau misalnya kan hasilnya sudah dengan provinsi hasilnya bisa dipakai, bisa diterima, kemudian bisa ditindaklanjuti, ya paling nanti bisa 100, kalau enggak ya mungkin 98%. Artinya dari seluruh parpol yang punya kursi 49 kursi sudah mendukung Gus Irsad, ada 8 parpol sudah pengusung itu sudah mendukung Gus Irsad maupun Gus Mujib. Parpol yang 1 kursi saja kita cermati lebih sebagian. Oke, untuk ini apa itu tidak KPUD tidak memberikan berita acara penganulan
atau karena ada indikasi ketakutan dari KPUD untuk gugat dipegang oleh Hanura? Ya, kita kan gini, untuk kita semuanya sesuai dengan undang-undang peraturan yang ada lah. Itu kan untuk tanda terima semuanya itu kan kita sudah ada panduannya di PKPU tanda terima dengan seperti itu. Tapi semuanya pasti kita akan bertanggung jawab lah. Kan tidak ada kemudian keputusan yang diambil tidak bisa kita bertanggung jawab. Apapun keputusan itu mesti kita bertanggung jawab. Pak, adanya anggapan kurang sinergi dari keputusan. Ya, karena kan begini, konsultasi kan gini, sekali lagi yang disampaikan, konsultasi itu kan beda tafsir itu kan juga bermacam-macam, karena kan dalam memahami terus terang kan ini yang tidak semua keputusan itu kan mengikuti feedback, tidak semua kemudian ini kan domainnya divisi teknis kan, jadi kita semuanya kan fokus sinergi untuk itu, jadi kita memutuskan ini kan dengan rapat, tidak kemudian dengan sendiri-sendiri. Semuanya kan ini kan contoh misalnya kan gini, dimana tidaknya itu kan hasil rapat. Kemudian tentang tafsiran itu kan juga hasil rapat, tidak kemudian ini tafsiran sendiri ya gitu. Seperti disampaikan di sini ada perpanjangan waktu untuk penyerahan dan enggak, kan gini, kita ini dibatasi sampai sekarang ini jam 24. Jadi pendaftaran di hari terakhir jam 8 sampai jam 24. Ya, kemudian jika ada calon tunggal, maka kemudian ada perpanjangan pendaftaran. Jadi itu pun melalui proses sosialisasi dulu, tidak kemudian langsung perpanjangan. Sosialisasi dulu selama mungkin 3 hari berikutnya. 3 hari berikutnya adalah pendaftaran, perpanjangan pendaftaran mulai hari pertama sampai dengan hari yang ketiga. Tentunya sama dengan sekarang itu jam hari pertama ada kedua jam 8 sampai jam 16. Hari terakhir jam 8 sampai jam 24 itu aja. Nanti itu kan jadi salah satu solusi menanggapi Hanura ini. Kalau yang ini, kalau sekarang ini kan kalau sudah diterima pendaftarannya kan tidak ada solusi lagi kan gitu, makanya sekarang kita tuntaskan kan jelas kan gini, jika kemudian untuk hari perpanjangan itu jika ada partai yang tidak mencalonkan kemudian mereka akan mencalonkan pada perpanjangan itu, ya kemudian ada penambahan kursi dari yang lainnya itu kan. Tapi kan sekarang ini notabene hampir seluruh partai sudah melakukan satu, jadi itu kemudian tetap ada perpanjangan, karena ini kan semua undang-undang itu ada, kalau ada calon satu kan ada perpanjangan, tetap kita perpanjang gitu. Ya, pendaftarannya kalau dari segi substansi sudah diterima karena sudah lebih dari 25% suara saya yang berkekuatan dan berkompetensi kursi di DPR. Ini mereka katakan kan 98% kursi yang di DPR itu. Dan diterima, cuma kan gini, pinginnya partai pengusung itu kan 100%. Tapi ini ada sedikit yang harus diselesaikan ini aja kan begitu. Terkait tadi yang disampaikan ada beberapa klausul atau masukan yang sudah dikonsultasikan dan terpenuhi. Kemudian ada klausul lagi yang hari ini. Itu apa? Tadi kan gini, konsultasi yang disampaikan itu kan sekali lagi bagian dari untuk kita menyampaikan. Jadi memang konsultasi resmi melalui surat ya tidak ada, cuma ya konsultasi dan itu kan konsultasi ini kan kita sudah melihatnya, memandangnya kan sesuai dengan peraturan yang ada, dan sesuai dengan yang ya terakhir dan KPU nomor 3 tahun 2017 ya selama jalan. Dan yang kedua kan gini, kita ini yang pernah diberikan terkait dengan contohnya itu yang berwenang terkait kami memahaminya pada publik dan itu disampaikan memang adalah umurnya karena mereka yang memberangkatkannya, jadi itu kemudian terhadap tafsiran yang lainnya ini kan bagian dari hal yang tidak ada daripada kami memutuskan. Ya, baik, terima kasih Pak Is. Ya, satu sisi itulah keterangan sementara yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Joko Winarno, terkait polemik yang saat ini masih terjadi terkait dengan dukungan dari Partai Hanura. Dan saat ini suasana di KPUD Kabupaten Pasuruan sudah mulai berkurang untuk para
pendukung, baik itu dari pendukung partai maupun masyarakat yang tertinggal atau yang ada saat ini, beberapa pengurus partai yang masih berada di lokasi, dan untuk pasangan bakal calon bupati sendiri juga sudah meninggalkan KPUD. Sementara petugas dari Polres Pasuruan sampai dengan sore hari ini masih cukup banyak yang ditugaskan di sini, ada sekitar atau kurang lebih 300 anggota kepolisian, baik itu terbuka maupun tertutup. Oke, ya, baik. Terima kasih Mas Firin atas laporannya. Selamat kembali lagi, selamat bertugas, Mas Firin dan kru di sana, Mas Yanto, Mas Agus. Terima kasih. Oke, baik, Polowarmo, dari sejak siang sampai menjelang sore ini kita sudah ketahui bersama bahwa ada persoalan administrasi. Pertama dimulai dari ada 3 parpol, mulai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura. 2 partai, Golkar dan Partai Demokrat, itu belakangan sudah diselesaikan sisi administrasinya. Di antaranya kalau Demokrat tadi berkaitan dengan stempel atau cap surat. Nah, ini masih berpolemik. Adalah Partai Hanura. Partai Hanura, kita kalau diketahui bareng tadi, Ketua DPC-nya Pak Irmadi ini lagi ada halangan untuk hadir karena beribadah umroh. Kalau dari pihak Partai Hanura, atau kebetulan tadi yang kita tangkap adalah Pak siapa tadi? Pak Ridwan, ya, Pak Ridwan Bolo. Jadi Sekretaris Hanura itu sudah memberikan apa yang disyaratkan diantaranya adalah keterangan dari pihak agensi atau pihak travel, yang kedua dari pimpinan atau ketua DPRD yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan atau ketua DPC Hanura itu berhalangan hadir karena beribadah umroh. Belakangan cuman itu menjadi persoalan, ternyata KPU menilai berbeda. Surat keterangan yang dimaksudkan itu adalah dari pihak Kemenak atau pihak keimigrasian. Nah, ini masih kita tunggu hasil sampai nanti kapan, kita belum tahu. Kita akan coba buka lagi nanti. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Polowarmo, semangat terus Bolo. Jadi wis pokoke di jalan yo hati-hati. Saiki usume jambret. Saiki ku kecelakaane yo udan-udan lunyu. Jadi hati-hati ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.